tim kru kita sulit banget. Ini teman-teman luar biasa nih, tim kru kita tiba-tiba datang di samping saya udah rasakan. Ampun dan itu nih ya, Ariel gitu. Iya. Selebriti mungkin ya, ada KW ini juga. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat FG dimanapun Anda berada. Saya Fadli kembali hadir di episode ke-7. Salam sehat buat kita semua. Teman-teman, untuk sekian kalinya konten misteri si penjaga malam yang kita rilis tidak ada niatan untuk menakut-takutin, tidak ada niatan negatif apapun, murni kami dari security untuk security. Tujuannya saling sharing tentang kisah nyata misteri si penjaga malam adalah hanya untuk mencari solusi. Jikalau kita mengalami situasi yang sama seperti kisah nyata kita ini di dalam episode-episode per episode, kita tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita pikirkan, apa yang harus kita lakukan tindakan. Malam kali ini, pada episode kali ini telah hadir sahabat lama saya yang alhamdulillah sudah hadir malam ini. Selamat malam, Mas Ayah. Ya, salam sehat Mas Ayah. Luar biasa. Salam sehat Bang Fadli. Iya. Oh iya. Ya teman-teman, ini sahabat saya sudah puluhan tahun ya kita bersama ya, dari di bawah 2010 ya, saya lupa 2000 berapa aja sampai 2010-an lah ya masalahnya. Kita pernah satu pos dulu di bilangan Jakarta Pusat, dan berbarengan juga kita desain di perusahaan yang sama. Cuma beda bulan aja ya. Oke, berbeda bulan. Mungkin Bang Ayar di awal tahun 2017 ya kalau nggak salah ya. Iya. Saya di akhir 2017 dan kita melalang buana dengan ilmu kita di perusahaan lama menjadi bahan kita, menjadi dasar kita untuk berani ngepakkan sayap kita di luar sana untuk insya Allah menjadi lebih sukses lagi. Amin. Ya, terima kasih buat bendera kita yang lama. Gitu. Oke, sahabat FG. Malam ini Bang Ahyar, ya saya nggak manggil Mas karena asli keturunan Bang Pitung. Betawi Bang, Betawi iya. Betawi. Asli Betawi. Iya, teman-teman, sebelum kita menguraikan diceritakan lebih detail dari Bang Ahyar kisah-kisahnya, kisah nyata yang memilukan buat anggota security dimanapun Anda berada, ya. Jangan pernah lah kita mengatakan saya nggak takut, saya masa bodoh, jangan ya. Sifat rasa takut itu memang sudah ciptaan Allah yang memang ada di setiap manusia ya. Kalau dia nggak takut hantu, dia nggak takut hal gaib, saya pastikan dia pasti takut sama istrinya. Iya, oke. Pokoknya pasti ada sifat yang ditakut, ada rasa takut karena itu sifat manusia yang diciptakan, salah satu kesempurnaan manusia. Ada rasa berani, ada rasa takut, ada rasa emosi nangis, ada rasa emosi ketawa, semua itu sebuah perasaan yang sempurna diciptakan Allah untuk umatnya. Oke. Mas Ayar, kalau saya sudah kenal baik ke Mas Ayar, nama lengkapnya juga, tapi jangan saya lah. Boleh kalau berkenan Bang Ayar, nama lengkapnya Bang Ayar? Kalau nama lengkap saya Ahyar Kosasi. Asik, Tapi Ahyar Kosasi. mereka kalau orang tuh biasa manggil temen tuh kawan Ariel ya. Asik. Ariel KW. Ariel KW. Tapi sih nggak tahu mereka nilai dari mananya gitu. Iya. Mungkin karena apa, anak band kali nggak? Iya, itu mungkin juga. Suka main musik juga. Sahabat MG, ini teman kita Bang Ahyar ini pemain drummer loh, ya kan? Jadi jangan lihat kitanya satpamnya ya. Jadi ternyata sejiwa juga nih. Jadi kita profesinya sama, hobinya juga sama. Cuma Bang Ahyar belum pernah tuh
Pan, gabung ya, belum pernah nih. Insya Allah. Kapanpun silakan buat Bang Fadli ini. Iya, berarti adanya di Lubang Buaya. Di mana tadi? Lubang Buaya. Lubang Buaya. Teman-teman, tunggu, ada segmen di luar dari misteri ini. Saya akan lakukan konten ya, kita bongkar kisah sehariannya beliau ini bersama teman-teman bandnya untuk kita kulik bagaimana mereka bermain, bagaimana mereka latihan sambil bergurau, melampiaskan hobinya bersama gitu ya, sambil menjaga silaturahmi kebersamaan sesama saudara. Luar biasa. Ini poin dari Bang Ayar. Terima kasih. Bang Ayar, satu lagi nih, karena kita momennya ini adalah security. Iya. Sudah berapa lama Bang jadi anggota Satuan Pengamanan? Supaya teman-teman FG ini yakin bahwa Bang Ayar tuh murni seorang anggota Satuan Pengamanan yang masih aktif. Itu saya sejak tahun 2000 ya. 2000? Ya, jadi udah jadi security? Iya, iya. Itu habis kuliah juga kan. Iya, iya. Selesai ya. Langsung lama jadi satpam. Ya. Ya alhamdulillah sih diterima, ya kita tekunin, ya kan kita jalanin. Ya. Iya. Alhamdulillah kita enjoy aja sampai sekarang gitu. Itu luar biasa Bang, pengalaman Iya. saya tuh di pos kita itu ya kisi-kisinya masuk jam 6 pulang jam 10 malam. Itu aja kisi-kisinya. Ya nama posnya saya nggak berani ngasih tahu. Yang pasti perusahaan pertelevisian internasional ya yang salah satu perekonomian terbesar di dunia ya. Itulah lebih kurang ya. Ya. Saya tertantang banget di situ. Ya, tidak ada satu kata pun yang bisa berbahasa Indonesia untuk laporan. Semuanya real berbahasa Inggris. Luar biasa nih semua pengalaman saya itu, saya sangat berharga bisa ditugaskan di sana. Ya. Oke, Bang Hayat, langsung saja Bang. Ini pengalaman Bang Hayat sampai bersedia duduk di kursi panas saya ini, berarti sudah pasti ada pengalaman yang tidak mengenakan saat bertugas shift malam ini. Ya, sok atuh Bang, diceritakan dulu Bang. Sebenarnya banyak sih ya. Ini yang saya ceritakan yang tadi Bapak bilang yang di sebuah perkantoran dulu ya. Oke. Itu memang kalau di namanya setiap perkantoran itu pasti ada lah. Ya kan? Iya. Terutama kalau udah mulai jam 6 sore ke atas ya kan. Jam 6 sore. Ya itu udah mulai sepi karena kan memang karyawan biasanya udah pada pulang kan. Ini perkantoran apa nih Bang? Kategori? Ya yang tadi Bapak bilang tuh yang di sebuah instansi pemberitaan tadi. Oh, pertelevisian ya? Iya, Oke, oh iya. iya. Ya memang dimanapun itu hal-hal seperti itu ada ya. Iya. Cuma ini saya ceritakan pengalaman saya itu yang nggak ngenakin tuh pada saat di atas ya jam 8 malam lah ya. Oke. Itu saya ke toilet, kan? Kebetulan saya mau buang air besar. Iya, iya. Saya buang air besar. Itu toilet itu biasanya kalau di perkantoran itu disekat-sekat ya kan. Iya, iya. Ada 3 sekat ini. Itu saya ketika saya sambil ngelamun, biasa kalau namanya toilet itu kan ada namanya sistem flush ya. Itu di flush itu saya dengar ini ada yang nge-flush ya kan sebelah saya. Saya pikir wah satpam nih ya kan. Iya. Satpam lah ya kan. Satpam lain ya. Sama saya. Ya. Satpam gedung ya. Gitu. Nah ketika saya selesai itu pintunya itu kok nggak terbuka. Iya. Saya intip, saya pikir masih ada orang kan. Saya buka, nggak ada orangnya kan. Iya. Kalaupun memang keluar itu kan pasti kedengaran lah suara sepatu ya kan. Iya. Ya tapi saya di situ nggak mau berpikir macam-macam ya kan. Iya. Saya positif thinking aja ya kan. Terus keran air tuh nyala ya kan. Cuma ketika saya masuk ke ruangan lagi kembali ya kan setelah dari toilet itu baru saya berpikir, oh rupanya itu teman kita yang nggak kelihatan. Wah, asik. Positive thinking ya. Iya. Nah, kita nggak mau berinteraksi sama mereka gitu ya. Iya, kita nggak mau berinteraksi. Iya. Nah, juga kalau di dalam ruangan itu juga kan biasanya tuh suka terdengar suara-suara ya kayak ada yang ngetik apa kan. Tapi saya kan orangnya profesional aja.
ya kita dengerin musik ya kan, untuk menghilangi rasa kejenuhan itu. Ya kan? Kita nyanyi ya kan, jadi rasa takut itu nggak ada. Ya, pada dasarnya mereka juga sebenarnya makhluk Tuhan, ya kan, jadi anggap aja teman kita lah. Ya kan? Sorry bro, lu ngeliat gua nggak ngeliat lu, gitu kan. Tapi jangan ganggu gua, itu aja. tapi nggak sempat diisengin ya? Nggak, tapi nggak seperti sini. Nah ini yang saya ada, kemudian saya nggak lama pindah lah. Saya dapat tempat tugas itu di sebuah rumah orang bule, orang asing ya. Oke. Jadi di seputaran Menteng ya, Jakarta Pusat. Nah disinilah saya menghadapi hal-hal goib itu yang lebih ekstrim, ya kan? Lebih ekstrim artinya memang benar-benar di sini real itu dikasih lihat ya. Karena awalnya saya masuk situ nggak percaya sama yang gitu-gitu. Tapi setelah saya beberapa bulan di situ tanpa sengaja, itu kalau nggak salah pas mau bulan puasa besok itu, ya kan, itu kelihatan saya udah ngantuk padahal. Saya ngeliat dari kamera CCTV. Oh CCTV itu? Iya, Tembus? itu saya nggak sengaja udah mata udah mulai 5 watt mungkin ya, tapi saya sadar, saya lihat tuh, wah ini bukan berkelebat lagi tapi wujud ya kayak di film-film lah, kayak Sengaja dia tampil di CCTV itu? iya, dia tuh sama sebenarnya kayak manusia, jadi dia lewat gerbang, dia keluar nyebrang jalan, ya kan? Yang nyebrang? Oh. Tapi nggak jalan dia? Jalan, Gitu? lari, nyebrang terus lari. Lari itu. Astaga. Itu kelihatan jelas, jadi cewek ya. Bajunya Putih gitu, putih cuma udah agak coklat lah, itu kotor kayak putih kotor gitu. Gaun putih. Iya kayak kuntilanak gitu, biasa. Iya. Nah, dia lari kayak manusia biasa. Ya saya pikirin karena mungkin besoknya subuh kan bulan puasa, mungkin sama kayak kita bang mau pulang kampung istilahnya gitu. Oke. Ya kan, jadi mau puasa ya mungkin pulang kampung. Cakep nggak kelihatannya tuh? Nggak ya? Itu pas waktu itu belum dikasih lihat wajahnya. Masih malu-malu dia? Masih malu-malu. Di CCTV ya. Ya. Terus beberapa waktu kemudian itu terus dikasih lihat tuh, itu saya adanya tuh kawan-kawan saya bilang, kok lu aja yang dikasih lihat gitu. Apa sih gue nggak pernah ya kan? Ariel gitu kan? Mungkin mau kenalan ya kan? Iya. Selebriti mungkin ya, ada KW ini sih. Iya. Itu memang selalu saya bagian kasih lihat, ya kan? Kasih lihat lewat CCTV ya. Tapi setiap patroli malam kesananya tuh itu baru real ditunjukin ya itu kan di belakang itu ada kolam renang, ada pohon beringin ya kan. Nah itu di situ langsung biasa kan ya senang lah malam-malam begitu di tempat begitu ada kolam renang ya kan, namanya rumah Ada pohon beringin lah. ada pohon beringin gede kan di belakang ya kan, itu biasa di situ dia tuh kalau bahasa premannya nongkrong lah. Tempat nongkrongan nih. Ada toiletnya juga kan dekat kolam renang gitu. Nah itu biasa lewat situ. Itu di situ kita lampu nggak dinyalakan, harus gelap, ya kan? Kadang kita nih pakai senter ya, abang tahu sendiri lah. Senter kadang kan mungkin senter yang udah redup ya kan? Yang senter jatah pos sebelum Masehi. Pasti dipakai aja kan? Lumayan itu. Saya itu untuk menghilangkan suntuknya, menghilangkan rasa takut itu, saya nyetel musik lewat handphone, ya kan? Saya nyetel musik. Jadi saya, ya bukannya saya ini nggak takut sama. Iya. Saya nyetel musik tuh, ya kan? Saya setel musik, saya muter keliling, diketawain juga. Diketawain. Tapi waktu diketawain, fisiknya belum kelihatan ya? Belum diketawain. Belum kelihatan. Okay. Kan? Nah, terus karena kan itu tuh kalau malam cuma berdua. Berdua. Nah, temen ini nggak mungkin mau nganterin, nggak mungkin karena kan kita senior dia? Bukan, karena memang
kita nggak boleh ninggalin pos. Oh gitu. Pos nggak boleh kosong. Iya iya. Nah, jadi ini mau nggak mau nih memang tes nyali ya kan. Harus mau nggak mau sendiri Iya, iya. ya kan. Nggak ada istilah anterin dong gue dong ya. Nggak bisa. Ini apes nih kita. Ini apes sih. Memang ini Iya. benar-benar ekstrim ya. Gak lama tuh besok malamnya saya lihat teman saya, dia mungkin senior situ ya. Saya sempat ngintip dari jauh, ini orang ngapain di toilet kolam renang. Iya. Pas saya tanya, bang lu ngapain bang situ? Kakak gue lagi ngomong di kolam renang. Ngomong apa? Tolong dong gue bagi uang, kalau emang lu ada ya kan bagi dikit lah rezeki lah. Lah dia maksudnya berinteraksi sama itu bro, hantu. Iya, itu agak gimana ya? Mungkin dia ya sewot juga kali sama hantunya. Oh, sewa. Sewot Kesel dia. kesel minta duit ya kan. Itu- Tapi itu Di jam berapa tuh waktu dia jam 2-an lah. Jam 2-an pagi itu. jam 2 pagi dia Hmm. keselnya marah gitu. Iya, sampai gitu. Tapi itu apa yang dia lakukan ya saya ikutin besoknya. Iya. Saya ngomong sama, gue bagi uang dong kalau emang lu ada rezeki kayak dikit gitu ya. Jadi kita cuma guyonan aja ya. Tapi memang benar kita ngomong gitu. Iya. Pada dasarnya kita kan ya rezeki kan itu udah ada yang ngatur ya kan. Iya. Cuma kita sekedar guyon gitu kan. Ya besok-besoknya ya terus hari berlalu. Kebanyakan sih kalau hujan itu habis hujan nongolin ya. Oh kalau habis hujan. Jadi habis hujan tuh kadang suka duduk di belakang ya kan. Udah aman. Di dekat kolam renang itu. Nongolin tuh itu kan namanya perumahan daerah-daerah Menteng itu kan biasa lah, abang tahu lah itu kan apa ya peninggalan Belanda ya. Iya. Itu kan Pohonnya pasti juga ya, indah gitu. dan memang bangunannya masih asli ya kan. Memang yang dikasih lihat itu wajahnya memang cantik. Oh ini penampakan cantik. Iya, nona Nggak hancur? nona Belanda lah, nona Belanda lah kalau Oh, misalnya. Nona Belanda itu Iya. biasanya bahasa gaulnya apa? Kalau hantu merah, perempuan merah kan Mama Loren ya. Kalau cewek apa namanya? Nanti kita cari tahu. Ya, pokoknya kita nyebutin nona Belanda lah. Nona Belanda. Nona Belanda, jadi sambil duduk. Gak pernah dia hantu tuh ngajak ngobrol nggak ya? Enggak. Dari jauhan aja dia Enggak. ngelirik mata ya. Memang cantik, masih lihat cantik cuma. Jadi Bang Ayar sempat apa? Sempat kontak mata gitu sama itu hantu. Bukan kontak mata, memang kita, saya ya bukan kita ya. Kalau ngomong kita, saya nggak tahu teman-temannya. Iya. Mungkin nggak ada yang mau ngomong. Nah, Ya saya sih mau melihat, sudah melihat. Ya cantik memang. nanti waktu Bang Ayar ngeliat, dia ngeliat Bang Ayar nggak? Melihat, Duh, iya. terus wajahnya diem aja, reaksi dia tuh senyum apa diem aja apa langsung menghilang? Ya dia biasa aja diam aja. Cuma kakinya tuh panjang, kakinya panjang banget. Kakinya panjang, Iya. kotor sama kayak bajunya dekil apa? Oh enggak, putih? kakinya bersih putih. Putih, Panjang. bajunya aja berarti agak Ya putih agak kecoklat-coklatan kan. gitu. Itu setelah saya tanya-tanya sama yang ngerti ya sama kawan-kawan. Biasanya kalau putihnya agak kecoklatan gitu dia penghuni lama. Ya. Itu kan Pohonnya pasti juga. Nah, memang bangunannya masih asli ya kan. Memang yang dikasih lihat itu wajahnya memang cantik, panjang, cantik. Pirang. Nah, biasa hitam. Ya gua kaget nih, tim kru kita suwe gua. Ya, ini teman-teman luar biasa nih. Tim kru kita tiba-tiba datang di samping saya. Saya udah kerasan. Ampun dan Niko nih. Ya. Bang, berarti penampakan tuh sering ya? Oh. Sering. Dia berarti Bang Ayar bisa mengkategorikan bahwa dia itu menakut-nakutin kita, mengganggu kita, atau dia tuh lewat ya yang masing-masing sih, ini gua alam gua mungkin gitu ya kan? Iya. Dan Bang Ayar ini alam dunia gua gitu. Apakah dia kira-kira Bang Ayar menilainya ke arah sana? Ya kalau menurut saya sih justru kita itu kan baru di situ kan. Iya. Ya walaupun ya bagaimana dia kan istilahnya makhluk yang lebih lama di situ. Jadi kitanya yang permisi lah. Walaupun dia menampakkan, tapi kan memang itu dulunya mungkin tempat dia. Iya. Jadi kita juga nggak boleh seronok lah, nggak boleh lagu ya kan. Kita nggak boleh sombong ya kan. Minimal kita permisi bang, gitu. Wah.
saya nggak, ya jujur saya sih kalau mungkin kalau suruh baca surat ini surat itu saya nggak ngerti ya. Bukannya saya buta masalah Iya. ini enggak. Situasi begitu kita pasti kita nggak akan ingat apa-apa. Iya, jadi saya tuh taunya denger musik, setel musik ya kan. Kalaupun memang jahil sampai nyamperin kita, itu baru saya main fisik. Walaupun mungkin nggak kena ya kalau dipukul ya. Bisa jadi kenapa? Itu sih belum pernah ngerasain. Karena kemarin ya minggu lalu ya, saya sempat ngobrol sama teman-teman. Ada makhluk jin, anak istrinya terinjak sama manusia, mungkin sama seorang ustadz. Dan ustadz ini nggak tahu, ya. Ustadz itu memang dia toko barunya untuk mau jualan, dan dia membacakan Al-Fatihah di sudut-sudut, baca-baca ayat kursi setiap sudut. Ternyata di salah satu sudut itu terinjaklah anak istrinya dan mati. Jin bisa mati. Ini saya kaget juga, tapi itu kan cerita dari mulut ke mulut ya. Tapi paling nggak saya ambil positifnya aja. Ternyata mereka bisa mati. Dan si ayahnya mungkin atau ibunya dia marah, gitu ya. Dia marah dan melakukan interaksi sama si ustadz ini. Kamu sudah membunuh anak saya. Loh, aku nggak kenal kamu. Saya nggak tahu di mana. Ya kamu sudah menginjak anak saya di pojok sana sampai mati. Salah kalian gitu loh. Kenapa kalian ada di sini? Iya. Ternyata mereka tuh pesugihan di toko penghuni sebelumnya. Jadi dibeli sama seorang ustadz. Iya. Dia bersihin dengan baca-bacaan dan mati. Iya. Ya, si ini masukin rohnya tuh dimasukin kepada salah satu karyawannya. Iya. Interaksi lah mereka. Kerasukan. Nah, kerasukan gitu ya. Nah, bicara sama si ustadz. Saya nggak ada hubungan sama kalian. Kamu keluar atau kamu saya bunuh juga. Ya. Akhirnya ya itu saya dapat cerita jin atau setan itu nggak bisa membunuh manusia. Dia butuh perantara. Butuh perantara. Nah, ternyata jin itu ya dengan rasa sedihnya ya salah mereka juga, kenapa mereka mau diperalat sama manusia ya, menjadi pesugihan gitu ya. Nah, ya itu pelajaran yang saya dapat. Kalau saya sih semuanya mau cerita gaib ini benar apa enggaknya, kalau yang merugikan buat hidup saya, buat menakut-nakutin saya nggak mau ambil. Tapi saya selalu ngambil hal-hal yang positif dari suatu apapun yang terjadi di kehidupan saya. Itu sih saya ambil, gitu kan. Karena insya Allah kalau kita bikin positif, akan positif juga yang kita dapat. Kayak gitu, Bang Ayat ya? Iya. Oke, Bang Ayat, setelah penampakan itu, ya berarti teman-teman Bang Ayat satu pos juga ditampakkan juga sama nona itu. Sepakat mereka? Selalu ditampakin enggak ya, cuma kalau diketawain apa ya itu semua itu ngalamin. Nah, berarti teman-teman sepakat kalau disebut itu adalah makhluk nona Belanda. Iya, karena memang kan yang saya bilang di awal tadi, di kamera itu memang terlihat jelas. Cantik loh. Kenapa nggak tinggalin pulpen, nggak tinggalin kertas, terus kasih nomor handphonemu gitu? Apa kan saya? Ayo, itu bikin kok kamu tuh siaran ini keselihat tanpa kamu ini single gitu. Ya sih, oh iya kalau single orang itu. Single Oh iya, Ariel pemain band lagi, gila teman, aduh luar biasa. Iya makanya kalau ini saya sepakat ya, hantu cewek menampakkan diri kepada cowok. Ya, Iya. ada momen yang minggu lalu gitu, ya hantunya suaranya cowok tapi nakutin cowok, berarti kan itu hantu banji kan? Ya mungkin karena itu kan makhluk itu kan mungkin jin ya, Iya. sama layaknya kayak manusia, jadi normal mereka juga. Mungkin ada rasa suka juga ya kan sama Iya. lawan pasangannya. Ya, tapi kita kan nggak pikiran ke sana ya, nggak pikiran ke sana. Cuma ini cuma hanya pemikiran misalnya intermezzo lah. Oke. Berarti intinya Mas Hayal sudah punya pengalaman kalau menghadapi situasi yang tidak kita inginkan ini, yang tidak mengenakan bagi kita sebagai anggota satuan pengamanan ini, sudah tahu kan langkahnya seperti apa berarti. Iya. Ya, yaitu pasrah sudah pasti karena kita memang nggak bisa buat apa-apa. Iya. Yang kedua, kita dengerin musik untuk bisa mengalihkan suasana. Iya. Gitu ya. Betul. Nah, teman-teman sahabat FG, inilah salah satu tujuan kita. Kenapa kita mau sharing tentang hal-hal yang misteri si penjaga malam? Karena kita hanya ingin mencari solusinya, ya, dari kita untuk kita. Jadi teman-teman mungkin bisa ngikutin saja, ya.
jangan pernah kita takut, tapi jangan sok berani. Ya, jangan pernah kita takut, karena kita adalah ciptaan Allah. Manusia itu ciptaan Allah yang paling mulia dibandingkan makhluk apapun. Jadi kita tidak boleh kalah dengan makhluk yang lain. Ya, dunia manusia ini adalah milik kita. Ya, jadi bukan milik mereka. Jadi kita tidak boleh kalah dengan mereka. Intinya pasrah, jangan sok berani. Mungkin Mas Ayar ada lagi mungkin? Sebenarnya banyak ya. Waktu di juga pernah ya. Oke, Iya, tapi ya, itu nggak sebegitu heboh ya. Iya, iya. Itu juga. Bahkan di sana kan waktu mungkin Bang Padi juga pernah mengalami lah di sana lebih duluan lah, ya kan. Cuma di sana itu lebih baik, kita kan nggak pakai senter, ya kan, nggak pakai apa-apa dalam kegelapan. Oke, Bang Ayar, thank you banget sharingan. Ya, Sama-sama. luar biasa. Ini saya sudah menyita waktu Bang Ayar. Saya nggak tahu lagi mau ngucapin apa nih. Thank you banget sudah mau hadir di studio kita ini, di kursi panas kita ini, sharing tentang bagaimanapun ini juga aib pribadi kita yang harus kita sharing. Tapi bukan negatifnya yang kita ambil ya. Iya. Tapi buat pelajaran kita bersama teman-teman sahabat FG. Inilah cerita dari Bang Ayar Kosasi, dari beberapa pos yang ada. Ambil hikmahnya, ambil positifnya dari cerita ini. Jangan pernah takut dengan situasi apapun, tapi juga jangan sok memberanikan diri. Ya, jadi ambil pelajaran dari ini semua. Itu aja dari saya. Bang Ayar, thank you banget. Salam sehat selalu Bang Ayar. Mungkin lain waktu saya akan kunjungan ke tempat Bang Ayar. Oke, teman-teman sahabat FG, itu aja dari saya. Salam sehat buat semuanya. Bagi teman-teman yang masuk shift malam, jangan lupa, jangan sampai kosong perutnya. Isi dengan apapun, minimal bagi kita yang shift malam harus masuk 750 kalori minimal, seperti bubur kacang hijau dan seperti coklat dan lain-lain. Kita harus pelajari tentang kesehatan karena ini salah satu kategori pelajaran HSE-nya gitu ya. Ya, bagi laki-laki, bagi perempuan bisa 650 kalori per malamnya. Jadi silahkan cari aja kalori yang apa. Ya, kayak bubur kacang hijau, kayak coklat dan lain-lainnya, silahkan dipelajari di Google. Teman-teman, itu aja dari saya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.